siang Bu Lamini. Bapak Ibu, kami perkenalkan nama Bapak Yaitu Santo, CGV Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Ini bersama-sama melakukan kegiatan pra-observasi untuk pembelajaran di kelas. Saat ini saya bersama dengan rekan sejawat di SMP Negeri 4 Jatiyoso, yaitu Bu Lamini SPD, yang saat ini adalah mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Saat ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi terkait dengan observasi di kelas yang besok akan dilaksanakan di minggu yang akan datang. Ibu Lamini, selamat siang. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Ya, alhamdulillah sehat. Untuk waktunya kami mengucapkan terima kasih ya Bu Lamini, karena saat ini saya akan mencoba untuk observasi kelas di pembelajaran panjenengan di kelas 7B gitu nih. Oh, di 7A gitu. Di 7A besok pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 2024. Nah, 2023. Saat ini tujuan daripada kegiatan percakapan pra-observasi adalah untuk melihat kesiapan di dalam proses pembelajaran di kelas nantinya, supaya nanti di dalam kegiatan pembelajaran akan semakin yakin dan juga semakin mantap di dalam pembelajaran di kelas. Oke, baiklah, Bu Lamini, kemarin kita sudah bersama-sama mengisi lembar catatan untuk percakapan pra-observasi kelas. Untuk itu, kira-kira untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di dalam pembelajaran besok apa nih? Dan seperti yang tertuang di dalam modul ajar yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran di kelas 7 ini memasuki bab kedua ya. Ya, di situ untuk pembelajaran ya, tujuannya itu sudah saya tuliskan di modul pembelajaran, di modul ajar itu untuk mengenal jenis dan unsur puisi rakyat. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis dan unsur puisi rakyat. Mengapa saya memilih ini? Karena saya ingin generasi muda itu mengenal puisi-puisi yang hasil dari karya nenek moyang kita, sehingga mereka bisa melestarikan kebudayaan nenek moyang kita. Karena di dalam puisi rakyat itu terkandung unsur-unsur yang selain hiburan, kemudian ada nasihat-nasihat yang masih relevan untuk generasi muda. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai di pembelajaran besok pada hari Selasa adalah yang pertama mengenal dari jenis-jenis puisi rakyat seperti itu. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi jenis dan juga unsur di dalam puisi rakyat seperti itu gitu. Selanjutnya Ibu Lamini, kira-kira untuk area dari pengembangan yang hendak dicapai bagi anak-anak, bagi siswa-siswi kita, itu kira-kira apa satu contoh dari aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan? Untuk pengetahuan Bapak Iyon ya, puisi rakyat itu kan sebenarnya banyak sekali. Banyak sekali di dalam kurikulum 13 itu puisi rakyat itu yang dipelajari itu adalah pantun, yang kedua gurindam, ya, yang ketiga ada syair. Pantun ini dari kebudayaan kita banyak sekali digunakan. Pantun itu kan di adat Betawi untuk lamaran, itu untuk pernikahan itu kan menggunakan itu. Terus di Sumatera, di Riau, kemudian yang berdekatan dengan Melayu itu kan juga menggunakan pantun. Jadi pantun ini kaitannya dengan kebudayaan itu sangat sangat bermanfaat begitu, karena nanti kan
selain itu kan di dalam pantun itu sendiri kan banyak nasihat, kemudian ada unsur hiburannya ya, ada pantun jenaka, kemudian untuk pengembangan otak kiri itu kan ada pantun teka-teki, jadi menebak jawaban itu. Lalu ada pantun kiasan, jadi kita menasihati orang itu biar tidak menyinggung bagaimana memakai bahasa pantun yang kiasan itu. Lalu ada gurindam. Gurindam ini kan sebenarnya dari India, tapi oleh nenek moyang kita itu digunakan sebagai sarana menasihati lewat puisi itu, dua baris setiap baitnya itu. Kemudian ada syair itu sebenarnya dari Persia, dari Timur Tengah, tapi oleh nenek moyang kita kan dibuat puisi yang syarat juga dengan nasihat-nasihat kehidupan yang relevan dengan anak muda sekarang yang mungkin pengaruh dari gadget itu sangat tinggi, makanya kita kenalkan budaya itu. Dan di dalam kurikulum Merdeka, Bapak ya, itu kan sekarang ini sebenarnya kan puisi rakyat itu sebenarnya macamnya banyak, tidak hanya pantun, tidak hanya gurindam, tidak hanya syair, tapi juga ada soneta, ada karmina, ada talibun, ada mantra. Nah ini untuk yang kurikulum Merdeka itu sekarang syairnya diganti dengan mantra. Jadi ada pantun, ada gurindam, ada mantra. Lalu di dalam pembelajaran ini saya pakai strategi biar anak-anak itu mau belajar tentang puisi rakyat ini. Saya pancing dulu Pak dengan menggunakan pembelajaran PBL itu, ya pakai pembelajaran based learning itu berbasis masalah, karena selain berbasis masalah itu juga saya ingin juga sebenarnya menggunakan PJBL atau berbasis project. Ya, untuk pengetahuannya saya pakai PBL, keterampilannya pakai PJBL. Ya artinya berarti di dalam aspek pengetahuan anak diberikan pengenalan untuk macam-macam tadi gitu, seperti puisi rakyat seperti itu gitu. Sekaligus untuk aspek keterampilan berarti anak-anak dilatih untuk bisa menciptakan puisi rakyat yang berdasarkan pada berdasarkan pada masalah yang ada, yang panjenengan kembangkan gitu. Baiklah, Bu Lam, ini untuk berikutnya kira-kira untuk perancangan pembelajaran termasuk strategi pembelajaran dan model pembelajaran serta metode pembelajaran yang nanti dipakai di dalam kegiatan kegiatan pembelajaran besok dalam kegiatan observasi, kira-kira apa yang akan dipakai? Saya menggunakan pembelajaran juga berdiferensiasi. Kemudian saya karena ini berbasis masalah juga, ada di sampah-sampah di sekitar kita itu kan banyak Pak. Sampah-sampah di sekitar kita itu banyak. Saya ingin menjadi guru kreatif itu memanfaatkan sampah yang di sekitar kita itu untuk media pembelajaran. Dengan cara kita menggunakan ini Pak, strateginya saya pakai cigarette box. Cigarette box itu nih? Iya, cigarette box itu jadi kan dalam teks sebelumnya itu Bapak tentang teks saya mengenalkan anak-anak ke kelas 7 itu bahaya merokok. Lalu waktu saya mengenalkan bahaya rokok itu kan anak-anak saya tanya, apakah di sekitar kalian itu banyak orang merokok? Banyak. Orang tuanya rata-rata merokok semua, kakaknya juga. Terus di sampah-sampah, apakah banyak itu sampahnya dari box rokok itu? Banyak Bu, banyak. Apalagi di sini kan juga banyak orang yang pernikahan. Terus pernikahan itu kan banyak menggunakan rokok ya Pak. Itu kan boxnya juga banyak, sampahnya juga banyak. Lalu belum lagi di sini kan sering ada acara-acara adat atau acara yang mengundang banyak orang gitu menggunakan rokok gitu. Akhirnya saya berpikiran kenapa kok
kenapa tidak memanfaatkan bekas rokok ini, bekas bungkus rokok ini untuk pembelajaran juga kita mengedukasi untuk anak mengenal bahaya dari rokok itu. Lalu nanti anak-anak akan membuat ini Pak, untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kaitannya dengan bahasa, kemudian kaitannya dengan numerasi. Itu anak-anak nanti membuat pola bagaimana memotong, ada kegiatan memotong, kemudian kegiatan menggambar, mewarnai, ditempelkan di box rokoknya itu. Tapi di dalamnya nanti ada puisi rakyatnya berupa pantun. Jadi kemudian sebelumnya juga saya tanya dari jenis-jenis pantun itu kan banyak Pak. Ada pantun nasihat, ada pantun muda-mudi, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun hiasan. Nah kemudian saya ingin membuat pembelajaran yang selain menarik, yang kedua itu anak-anak bisa paham, bisa membuat pantun itu. Saya bertanya dulu, kira-kira dari pantun-pantun, contoh-contoh pantun itu dan ciri-cirinya itu yang kalian sukai apa? Ternyata anak-anak memilih yang nasihat sama jenaka. Makanya saya suruh anak-anak membuat pantun jenaka dan pantun nasihat. Kemudian di kertas itu mereka menulis tulisannya dengan tulisannya bebas begitu, dimasukkan di box cigarette box tadi. Artinya berarti di dalam rancangan pembelajaran tersebut panjenengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Berdiferensiasi dalam hal produk tentunya kan berbeda dengan anak-anak itu ya. Hasil karyanya mereka sesuai dengan kreativitas anak-anak gitu. Dan tentunya ketika mengangkat masalah tentang sampah ataupun tentang kesehatan rokok itu kan berarti akan membawa anak pada pembelajaran KSE gitu. Kompetensi sosial emosional anak gitu. Harapannya nanti anak-anak bisa memiliki satu pengendalian dirinya untuk memiliki satu cara kehidupan yang sehat seperti itu gitu. Jadi untuk yang katanya dengan metode yang panjenengan upayakan sangat baik sekali ini berbasis dengan masalah seperti itu. Lalu di dalam pembelajaran nanti yang panjenengan akan laksanakan kira-kira untuk mendukung daripada kegiatan tersebut nanti akan menggunakan media berupa apa untuk media pembelajaran? Medianya ini nanti saya pakai PPT Pak. Ya, nanti setelah di LCD saya jelaskan dulu pengertian, kemudian dipahamkan dulu, siswa itu dipahamkan dulu mengenai puisi rakyat, jenis-jenisnya apa, kemudian unsur-unsurnya apa saja, strukturnya bagaimana, kemudian perbedaan dari masing-masing puisi itu pasti kan ada perbedaan ya Pak, saya kenalkan dulu. Kemudian dari semua puisi rakyat itu memiliki kekasan bahasa, itu nanti kan jadi kalau unsur kebahasaan itu rata-rata sama Pak. Tapi untuk struktur dari jenis-jenis itu berbeda-beda. Tapi kalau dari kebahasaan itu ada banyak kesamaan. Jadi menggunakan kata-kata itu nanti ada di sana ada menggunakan kalimat majemuk, kalimat tunggal. Kemudian ada konjungsi itu nanti ada banyak sekali. Itu di kebahasaan itu saya terangkan di LCD itu, jadi anak-anak jadi paham perbedaan antara pantun dengan gurindam seperti ini. Mantra itu ada, kalau nenek moyang kita itu mantra itu memang ya ada unsur magicnya dan magicnya. Tapi puisi mantra itu berbeda dengan mantra. Kalau puisi mantra memang main kata-kata, hanya beberapa kata tapi dibuat puisi begitu. Ya kalau mantra yang dari nenek moyang kita itu kan ada unsur memerintah itu kan yang mungkin berkaitan dengan itulah. Jadi ini kaitannya dengan kebudayaan ya Bapak ya. Nah, lalu media yang saya gunakan juga nanti saya putarkan juga
bagaimana cara mewarnai. Oh gitu. Misalnya Berupa video berarti. ya, mewarnai nanti biar box yang diciptakan anak nanti itu menarik gitu. Dari segi warna, misalnya nanti pewarnaan gelap terang itu bagaimana, kemudian dibuat yang kecil saja Pak, karena ini kan kegiatannya biar anak itu tertarik membuat pantun itu, makanya wadahnya dibuat yang menarik, terus nanti biar isinya juga tambah menarik. Itu nanti media seperti itu. Jadi saya menggunakan itu Pak, bekas rokok tadi, kemudian kertas yang digunting kecil-kecil itu sebanyak 2, karena masing-masing anak menghasilkan 2 pantun jenaka sama pantun. Masuk. Ya, berarti media yang panjenengan siapkan untuk selama ini nanti di dalam pembelajaran adalah LCD ya, yang di dalamnya berupa konten-konten materi seperti itu untuk memberikan pengenalan anak terkait dengan materi dasar. Lalu ada video seperti itu yang nanti akan membawa anak untuk melatih untuk cara mewarna dan sebagainya seperti itu. Berarti ada tampilan video berarti Bu. Ya, seperti itu. Dari sisi anak sendiri, media yang dipakai tadi berupa lembar karton seperti itu. Iya. Mereka mencari ini Pak. Setelah karena boxnya nanti dia tidak meja-meja. Oh gitu. Itu perlu ditempelkan di kardus. Jadi Oh, gitu, kardusnya kardusnya karena ukurannya berapa itu nanti malah menimbulkan kebingungan. Saya pakainya gini, kardusnya itu seukuran asturo saja. Oh gitu ya, kertas asturo itu. Ya, jadi asturonya nanti ditempel di kardusnya itu biar sebagai dasarnya, kemudian boxnya yang sudah dihias anak, kemudian dikasih pantunnya itu dua itu masukkan, itu ditempelkan itu. Jadi strateginya pakai berkelompok Pak. Berkelompok. Secara berkelompok. Iya, berkelompok itu karena saya menerapkan diferensial tadi, satu kelompok terdiri dari 4 anak. 4 anak itu 2 perempuan, 2 laki-laki. Tidak ada kegotong royongan, ada kerjasama. Kita tidak mengistimewakan laki-laki atau perempuan, tapi bisa saling bekerja sama dalam perbedaan. Gitu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk mendukung nanti di dalam pembelajaran untuk yang KSI-nya Bu ya, untuk kerja kelompok tadi. Kira-kira ini nanti kegiatan pembelajaran akan dilakukan kapan Bu? Untuk nanti saya bisa observasi ke kelas panjenengan sesuai dengan jadwal yang sudah panjenengan rencanakan. Saya itu ini Pak, ada nanti hari Selasa itu tanggal 12 September itu ya tahun 2023 itu kebetulan saya kan mengajar di kelas 7A. Di kelas 7A itu ada 2 jam pelajaran. Ya, itu bisa, jadi nanti Bapak ini bisa observasi di kelas saya. Itu nanti jadwalnya jam ke-6 Bapak. Jam ke-6 ya. Jam ke-6 hari Selasa. Jam ke-6 dan jam ke-7 berarti. Iya, jam 6. 6 jam ke-7 seperti itu. Ibu Lamini, ini untuk percakapan kita yang terakhir di kegiatan praobservasi kelas, supervisi kelas. Kira-kira dari apa yang kita percakapan ini, kira-kira apa yang panjenengan dapatkan kira-kira untuk ke depan nanti di dalam kegiatan observasi kelas, kira-kira saat ini apa yang panjenengan rasakan, yang panjenengan dapatkan dari percakapan kita saat ini untuk hari ini? Saya merasa tertantang Bapak, tertantang untuk mengembangkan ide-ide saya itu, membuat pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Jadi saya bisa mengeluarkan ide saya kepada rekan sejawat seperti Bapak Yoyo. Jadi mungkin saja ada guru sejawat yang lain yang mau menerapkan seperti yang saya buat, karena di kurikulum Merdeka ini kan ada ini Bapak, ada kelas, menghias kelas itu kan biar kaya karya di kelas itu menjadi sumber
pembelajaran untuk siswa yang lain. Nggih. Jadi nanti hasil dari siswa yang presentasi siswa yang dari kelompok yang terbaik, nanti kan ada di situ akan ada ini Pak, nanti ada penilaian dari rekan-rekannya. Nggih. Rekan-rekannya nanti kan itu ada kegiatan diskusi, dia bertanya jawab seputar hasil dari satu kelompok itu yang presentasi. Dari situ kan ada refleksi. Refleksinya itu nantinya kan pembelajaran ini menarik atau tidaknya, lalu memberikan umpan balik kepada kelompok yang lain. Kemudian saya nanti kan juga memberikan umpan balik juga kepada setiap kelompok itu penambah dari teman-temannya itu. Dan nanti saya juga selain penilaian dari saya, menilai prosesnya, menilai hasilnya, kemudian kontennya benar atau tidak, itu kan nanti saya nilai. Lalu ditambah dengan penilaian anak-anak, dan nanti setelah digabungkan ini nanti ditempelkan di tembok kelas. Jadi biar siswa yang lain juga terpacu untuk memanfaatkan sampah yang di sekitar kita sebagai bahan pembelajaran. Bu Damini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk percakapan kita yang terakhir ini, dan sangat luar biasa untuk segala keterangan-keterangan yang sudah panjenengan sampaikan untuk saat ini terkait dengan persiapan di dalam observasi supervisi kelas. Dan kita berharap semuanya bahwa besok di dalam kegiatan supervisi kelas, yaitu pada hari Selasa tanggal 12 September tahun 2023, akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Sekali lagi terima kasih bulan ini untuk waktunya yang boleh panjenengan sediakan dan kesempatan untuk saya boleh masuk dan mengobservasi dalam rangka supervisi kelas di pembelajaran panjenengan terkait dengan materi puisi rakyat yang tadi gini. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak Yoyan. Saya juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk, mungkin kalau ada kekurangan saya minta maaf. Jadi mungkin ada masukan dari Bapak Yoyan mengenai mungkin nanti pas saya mengajar di kelas mungkin ada masukan dari Bapak Yoyan mengenai kekurangan boleh diutarakan. Misalkan ada yang menarik ya, supaya tambah menarik lagi, saya juga butuh masukan. Sama-sama Bu. Terima kasih, kita saling belajar. Matur suwun. Ada sampah-sampah, terus di bawah meja apakah ada sampahnya? Kalau ada sampah silakan dibersihkan dulu. Ada tempat sampah silakan. Tidak ada ya. Sekarang juga ketuanya memimpin doa dulu. Tempat duduk, siap, gerak, doa mulai. Doa selesai. Karena berdoa penting ya anak ya. Penting kaitannya dengan kita persiapan untuk supaya belajar itu lancar. Yang kita meminta petunjuk dari Tuhan ya. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini coba saya absen dulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masih. Kenapa? Sakit. Oh, sakit ya. Yang lain? Tidak ada? Ada ya. Anak-anak ya, untuk hari ini ya, untuk memulai pembelajaran ya. Kemarin itu kita mempelajari apa itu sebelum guru datang ke sini? Mempelajari apa?
syair ya betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video pembelajaran Mbak tentang sampah. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua mengajarkan atau cara menolak struktur dan anak sebelum kita memulai pembelajaran ya anak ya anak ini kita ya karena di Antoni itu kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis dari puisi rakyat ya kemarin ya. Kemarin puisi rakyat ada apa saja anak-anak? Ada pantun, kemudian apa? Rinda, kemudian mantra ya betul ya. Dan di kemarin sudah jenis-jenisnya ya anak ya. Sekarang kita menelaah struktur dan kebahasaan. Struktur dan kebahasaan anak-anak ya. Puisi rakyat ini baik yang sudah kalian pelajari kemarin itu ya. Kita melanjutkan ya materi kemarin sudah jenis dan ciri dari puisi rakyat ya. Jenisnya kemarin ada pantun, rindam, ada syair, mantra. Untuk kebahasaan ya, keseluruhan itu di puisi rakyat itu memakai kalimat perintah. Kalimat perintah ini bisa berupa bisa kalau di pantun itu ada apa tuh di baris pertama dan kedua ada apanya? Apa? Di pantun kan ada 4 baris itu. 2 baris pertama itu apa? Berupa apa? Betul, sampiran. Terus yang kedua
yang baris ketiga dan empat berupa isinya. Jadi nanti di kalimat perintah itu bisa di sampiran maupun di isinya bisa gitu ya. Coba kalimat perintah contohnya apa anak-anak? Kalimat perintah contohnya apa? Contohnya apa? Kalau pintunya terbuka tidak? Terbuka. Biar kita menyuruh orang untuk mengenai pintu apa? Ya, tutup pakai perintah coba. Tolong tutup pintunya. Ada yang lain? Lagi, coba tutuplah pintu itu, begitu kan? Ya, coba ditutup dulu pintunya. Kemudian selain berakhiran lah, ya bisa berakhiran kan. Contohnya, ya ambilkan. Apalagi? Buangkan, betul. Lalu ada kalimat saran. Saran berarti apa? Saran biasanya itu kan berupa nasihat begitu ya, menyarankan ya. Ya itu nanti ada di saran. Sebaiknya misalnya ya. Sebaiknya, kemudian ada apa lagi? Sebaiknya, lalu apa? Hendaknya, begitu ya. Saran-saran seperti itu. Kemudian ada ajakan. Coba, kalau mengajak bagaimana? Ya, ayo kita main, ayo kita bermain. Apalagi? Mengajak apa lagi? Ya, apalagi? Ayo main layang-layang. Selain kata ayo apa? Mari. Lalu apa? Kemari. Marilah, begitu ya? Ya, itu ada di ajakan. Kemudian ada kalimat seru. Seru itu nanti berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan. Misalnya anak-anak misalnya melihat pemandangan yang bagus begitu ya. Anak-anak tadi ke sekolah jalan-jalan begitu ya, melihat pemandangan di sekitaran itu kita mengatakan apa? Sejuk apa lagi? Masya Allah ya, betul. Wow. Apa lagi? Kalau kamu terjatuh, bilangnya apa? Alhamdulillah. Kalau kamu jatuh, aduh ya, betul. Jadi seru ini berkaitan dengan perasaan. Melihat langit gitu ya, melihat langit yang begitu indahnya, kita mengatakan ya Masya Allah, mungkin wow begitu ya. Wow boy. Pernah ke pantai? Pernah. Ya. Jadi nanti di baik di pantun, bisa menjair maupun mantra ada kata serunya. Kaitannya dengan perasaan. Ya, amboy. Nah, itu apa itu? Ya, kemudian kepaduan begitu ya. Terus ada kalimat larangan, misalnya buang sampah itu di mana? Tempat sampah. Kalau di lantai begitu pantas tidak? Berarti apa? Kalau melarang membuang sampah di kelas itu bagaimana? Dilarang membuang sampah. Ya, dilarang membuang sampah di dalam kelas. Ini ada kata larang. Ada kata jangan membuang sampah di kelas. Ya. Lalu ada kata penghubungnya. Nah, ada kata penghubung. Kata penghubung ini namanya adalah konjungsi ya. Nanti konjungsi itu macamnya banyak. Ya,
ya. Misalnya ada sebab gitu. Coba tadi yang tidak masuk tadi siapa namanya? Rosid tidak masuk sekolah karena sakit. Masuk nanti di kata penghubung sebab gitu ya. Sebab. Nanti ada sebab, ada akibat. Sebab itu namanya kausal. Nah, nanti ada akibat. Kausal itu sebab akibat. Jadi misalnya Rosid sakit, akibatnya tidak masuk sekolah. Begitu kan? Jadi ada sebab, ada akibat. Jadi tidak ada sebab dan akibat saja anak-anak ya. Kata penghubung itu banyak. Misalnya kamu duduk dengan siapa? Kamu duduknya sama siapa? Baris. Berarti kamu membuat kalimat bagaimana? Ya, di samping itu masuk dalam kata penghubung juga. Ya. Di samping ini menunjukkan nama tempat. Apalagi kata penghubung. Misalnya saya dan gitu ya. Kamu sama siapa ya? Siapa? Ya, kamu dan namamu siapa? Ya, ini duduk. Kamu coba buat kalimat pakai ini duduk bersama itu apa? Dan ya, saya dan siapa tadi? Aisyah duduk bersama. Pakai dan. Ya. Kemudian ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal itu tadi di dalam, misalnya nanti di dalam pantun, di dalam Burinda, ya. Itu ada yang memakai kalimat tunggal. Kalimat tunggal ini minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Subjek itu pelaku ya. Misalnya saya mengajar. Tapi kalau dibuat majemuk, saya mengajar dan anak-anak memperhatikan penjelasan saya, misalnya kayak gitu ya. Itu namanya majemuk. Jadi majemuk itu lebih panjang. Kalau kalimat tunggal itu misalnya saya mengajar di depan kelas. Tapi kalau dibuat majemuk menjadi saya mengajar di depan kelas dan anak-anak memperhatikan dengan cermat, gitu ya. Jadi ada saya dan anak-anak, berarti dua subjek. Subjeknya itu ada saya dan anak. Siapa nih? Mana ini? Saya. Ya. Daripada kuis ya, nanti kita ke slide selanjutnya. Tidak bisa mencapai semua kata. Ini tentang bertanya. Jadi tidak. Ya, ini adalah contoh pantun ya anak-anak ya. Untuk contoh pantun. Perhatikan dalam membuat pantun ya, ini. Jadi aturan dari pantun itu satu bait terdiri dari 4 baris, gitu ya, 4 baris. Baris 1 dan 2 berupa sambilan. Baris itu nama lainnya adalah larik. Kalau kamu mau mendengar ada kata larik itu sama dengan baris. Kemudian baris ketiga dan keempat berupa isi, itu ya. Kemudian di sini pada baris 1 dan 2 merupakan kalimat perintah. Nih, perhatikan. Nanti kalau kalian membuat pantun itu kalimatnya ya. Di sini misalnya nanti ada kalimat perintahnya. Coba kalimat perintahnya apa itu? Jadi bebas ya, boleh memakai kalimat perintah atau kalimat yang lain boleh ya. Tapi kita menganalisis
dari pantun ini. Buanglah itu kata apa? Buanglah berarti apa? Perintah. Betul ya. Kalau jangan itu apa? Larangan. Ini ada buanglah itu kalimat kata perintah, lalu jangan itu kata larangan. Betul. Lalu ya, larik 3 dan 4 merupakan saran. Ya, ada saran. Misalnya anak-anak sedang masak begitu ya. Masak itu kalau memberikan garam, apakah banyak? Banyak atau sedikit? Secukupnya ya. Jadi itu saran ya. Kalau tidak diberikan saran, misalnya masak begitu, maka apa jenisnya oke udah kan? Iya kan? Bisa. Jadi saran ini berupa bisa berupa untuk kebaikan gitu ya. Jadi memberikan misalnya sejumput garam, jadi sejumput ini disarankan hanya sedikit saja. Jadi kalau mau menambah itu tambah dikit atau dikurangi sedikit, jadi tidak berlebihan. Jadi dalam keseharian seperti itu. Kalau di dalam pantun ini misalnya kan penuh dengan nasihat begitu ya. Kalau kita tidak mau bertanya, tidak bisa mencapai semua harapan. Di sini ada kalau kita tidak mau bertanya, ini adalah sarannya ya. Kemudian tidak bisa mencapai semua harapan. Di sini ada syarat ya. Ada syarat kalau kita itu mau mencapai sesuatu, kita harus rajin bertanya. Coba dari materi ini ada yang bingung? Paham tidak? Ada yang masih bingung begitu mengenai pantun? Tidak ada ya? Jelas untuk pantun? Kemudian
Empat. Ada yang lain? Hah? Udah kanan berapa kanan? Berapa? Selatan. 14. Yang lain? Berapa? 10. Yang lain? Berapa? Siapa yang tahu? Hah? Siapa tadi? Ya, betul. 8 sampai 12. Tepuk tangan. Siapa tadi namanya? Ada. Jadi aturan dari Panton itu 8 sampai 12. Sekarang kita lihat ini. Burung itu berapa suku kata? Bu sama apa? Dua atau tiga? Dua. Bu. Itu 1, 2. Terus Nuri berapa? Nuri. Berarti 3 dan 4 ya. Terus Bu. Kenapa? Bu. Berarti apa? 5 dan 6. Terus berarti jarak berapa? 2. Sudah. Jadi aturannya itu setiap baris atau setiap lari itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Satu bait ini berapa baris? Satu bait 4. Tuh, untuk barisnya adalah ya, satu baris terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris. Ini ya, ini bait ya anak ya, satu bait gitu ya, ada 4 baris. Coba lagi untuk suku kata terbang berapa suku katanya? Terus ini ke sini, terus terus lagi ya. Bisa dipahami untuk suku kata? Bisa tidak? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau 10 itu boleh tidak suku kata? Sepanjang 8 sampai 12. Coba baris 1 dan 2 merupakan apa? Sampiran ya. Ini adalah sampiran. Sedangkan 3 dan 4 berupa apa? Ya, isi. Bisa dipahami? Bisa. Ini coba burung nuri, burung dara terbang ke sisi taman kahyangan. Cobalah cari wahai saudara, makin diisi makin ringan. Apa jawabannya? Ya, baik. Jadi pantun itu macamnya tidak hanya nasihat saja ya. Contoh pantun narasi yang kedua, ada juga rambutnya berbagi. Bagaimana guru jika pintar katanya ini, apakah yang harus dulu? Apa itu? Ayo. Iya. Umur. Ya. Selanjutnya adalah Biasa. pantun kiasan adalah pantun yang isinya tentang kiasan untuk menyampaikan sesuatu hal secara tersirat atau secara tidak langsung. Contoh pantun kiasan: pisang emas di bawah berlayar, masak semedi di atas peti, utang emas kau dibayar, utang rugi di bawah peti. Contoh pantun kiasan yang kedua: bisa jangan pulang di samping, durian montong atau berlubang, tingginya gunung akan mendaki, lautan api akan berseberangan. Jenis pantun yang keempat yaitu pantun kasihkan. Pantun
nasihat kali ini yang isinya dan memberikan nasihat moral, budi pekerti dan lain-lain. Contoh bantu nasihat, indah sekali petikan kita, apalagi 7.000 lagu. Ayo teman kita belajar supaya jadi insan berilmu. Contoh bantu nasihat yang kedua, ibu-ibu pergi ke pasar untuk membeli perhiasan. Kalau kamu malas belajar, akan menyesal kemudian. Itulah dari pembahasan tentang jenis pantun dan tradisinya beserta contoh. Ya, ada yang masih bingung mengenai jenis-jenis pantun? Ya. Jenis pantun tadi apa? Ada apa saja? Pantun jenaka, terus pantun nasihat, terus pantun teka-teki, terus pantun apa? Hiasan. Ada yang masih bingung anak-anak mengenai apa materi hari ini? Tidak toh? Ada yang bertanya? Mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Sebentar ya anak-anak juga. Hari ini kita SBK dulu ya, joget-joget boleh ya? Ya. Silakan untuk biar apa? Saudara tegang ya. Silakan anak-anak berdiri dan orang ngantuk ya. Joget-joget tidak apa-apa ya, bebas ya. Mencairkan suasana ya. Joget-joget ya, bebas ya. Ayo berdiri semuanya yuk. Berdiri ayo. Jangan semangat ya. Berdiri semua. Ayo berdiri. 1, 2, 3. Joget-joget bebas ya. 1, 2, 3 yuk. Ya, sekali lagi masalahnya anak-anak ada yang belum joget ya, sekarang joget bebas ya. 1, 2, 3. Berdiri semua ayo. Ayo berdiri. Joget rasanya ya, mencairkan suasana ya. Mungkin ada yang mau memimpin? Ya, Farhan coba. Resi. Ya, Farhan sama siapa itu? Resi. Sama Resi ya. Sama kayak Bagas atau Bagus? Ya gini. Ya guys, kita gini ya. Silakan yuk. Joget ya sana ya. 1, 2, 3 ayo. Ayo joget ayo. Saya kira sudah cukup ya untuk sebelumnya ya. Yang kedua, hari ini anak-anak karena sudah apa? Mengetahui tentang ciri-ciri pantun tadi ya. Kemudian jenis-jenisnya pantun apa saja. Kemudian aturannya ya, aturan dari pantun sudah kalian ketahui. Sekarang kalian berkelompok ya, diferensial ya. Jadi ada laki-laki dan perempuannya ya. Yang penting satu kelompok itu
tidak perempuan semuanya, tidak laki-laki semuanya, tapi harus bersama. Seperti ini ya, anak-anak ya. Nanti kaitannya dengan kita memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita ya. Anak-anak bisa memakai kardus bekas, lalu ditempeli dengan kertas warna-warni bebas ya anak-anak ya. Kemudian nanti anak-anak tugasnya membuat pantun jenaka dan pantun nasihat. Gitu ya. Kamu mau menasihati teman-temanmu, mau menasihati dirimu sendiri ya, lewat pantun gitu ya. Nah, lalu pantunnya silakan anak-anak nanti dituliskan di kertas kecil saja ya, kertas kecil. Lalu bahkan yang kemarin sudah saya berikan anak-anak memanfaatkan sampah, lupa ini ya, bekas dari rokok ya atau sigaret gitu ya. Ini namanya sigaret box ya. Jadi di sini nanti kotak rokok itu kalian tempeli dengan gambar-gambar ya. Kamu mungkin melukis apa boleh ditempelkan di sini. Lalu pantun kalian nanti, hasil kalian nanti dimasukkan ke dalam sini ya. Jadi masing-masing anak membuat 2 pantun, 1 pantun jenaka, 1 pantun nasihat. Secara berkelompok ya. Nah, setelah berkelompok nanti ini dimasukkan sebelum ditempel di dalam kardus ya. Itu nanti anak-anak presentasi dulu masing-masing kelompok ya. Presentasi ke depan membacakan jadi diambil begini ya pantunnya tadi, lalu dibaca. Kemudian yang satunya juga membaca hasil pantunnya sampai berakhir ya. Yang lain nanti bisa menanggapi apakah pantunnya menarik gitu ya, apakah pantunnya bagus, atau kalian mau bertanya apapun bebas kepada temannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba membentuk kelompok ya, yang terdiri dari perempuan. Misalnya ada 4 ya, 2 laki-laki 2 perempuan ya. Silakan. Silakan berkelompok. Kelompoknya siapa? Ayo. Yeah.
ayahnya ya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini menarik tidak, anak-anak? Ada kegiatan gunting, ada kegiatan menggambar, kemudian ada kegiatan memanfaatkan sampah tadi ya. Kemudian kegiatan membuat pantun. Oh, buat pantun apa anak-anak tadi? Pantun nasihat dan jenaka. Jadi di pantun itu kesepakatannya ada berapa anak-anak? 8 sampai 12. Kemudian apa lagi? Satu bait berapa baris? 4 baris. Kemudian apa lagi? Baris 1 dan 2 merupakan samira. Lalu baris ketiga dan 5 merupakan puisi. Ya. Untuk pertemuan berikutnya ya anak-anak nanti bisa mengumpulkan hasil karyanya ya. Kemudian menempel ya. Ditempel di kardusnya itu ya. Kemudian anak-anak nanti berbalas pantun ya untuk kedepannya ya. Jadi bertanya jawab memakai pantun ya. Untuk melestarikan kebudayaan dari Indonesia. Ya, ini pantun ini kan masuk dalam warisan budaya dan budaya kita ya. Saya kira sudah cukup ya anak-anak. Ada yang bertanya mungkin? Tidak ada ya. Jadi kaitannya nanti untuk minggu yang akan datang atau hari yang akan datang anak-anak berbalas pantun ya anak-anak ya. Saya kira sudah cukup ya anak-anak ya. Ya, disiapkan dulu anak-anak, disiapkan dulu. Sebelum kita pulang untuk berdoa terlebih dahulu ya. Tugas di rumah anak-anak nanti menyiapkan pantun berbalas, gitu ya. Boleh tanya jawab memakai pantun. Silakan ketuanya untuk memimpin doa. Ketuanya. Tukang duduk siap doa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya untuk mengawali percakapan kita pada siang hari ini, sebelumnya yang kami hormati Bapak Mardiono SPD selaku PP untuk program guru pembina angkatan 8 yang pada saat ini saya nama Yuyen Kristanto akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi pasca observasi kepada salah satu rekan guru di SMP Negeri 4 Jatiyoso, yaitu Ibu Lamini SPD, yang beliau mengajar bahasa Indonesia, di mana kemarin kami sudah melakukan percakapan pra-observasi dan juga melakukan observasi di kelas, dan saat ini sebagai satu tindak lanjutnya kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Untuk Bu Lamini sendiri sampun siap nggih? Nggih. Bu Lamini selamat siang. Ya, selamat siang Pak Yuyen. Pak Mardiono. Bagaimana kabarnya Bu untuk siang hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat Bapak. Jadi ini kebetulan waktu panjenengan adalah waktu yang longgar ya, waktu istirahat anak-anak ya. Jadi Bu Lamini terkait dengan kegiatan kita kemarin, panjenengan melakukan pembelajaran di kelas dengan menerapkan kurikulum Merdeka. Bagaimanakah perasaan panjenengan, perasaan yang panjenengan alami ketika kegiatan observasi kelas kemarin? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya. Jadi perasaan saya setelah melakukan kegiatan observasi itu saya sangat senang, kemudian saya jadi termotivasi untuk memperbaiki misalnya ada kemudian jika ada kendala-kendala mulai diantisipasi dari sekarang, kemudian saya bisa termotivasi juga untuk kedepannya semakin baik. Jadi perasaan panjenengan pada saat itu bisa lebih termotivasi,
dibangkitkan semangat untuk pembelajaran kaitannya dengan kurikulum merdeka. Di dalamnya diferensiasi pembelajaran PSC itu lebih ditingkatkan kembali gitu. Iya. Seperti itu gitu. Terima kasih untuk bulan ini. Dan berikutnya bulan ini kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin panjenengan sudah lakukan. Area pengembangan apa saja yang ingin panjenengan kembangkan baik dalam area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan? Ya, jadi di pembelajaran yang sudah saya laksanakan kemarin itu saya ingin mengembangkan lagi untuk keterampilan berbicara anak, bagaimana anak itu sewaktu mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya di tim kelompok itu sewaktu mereka presentasi di depan itu mereka lebih percaya diri lagi menata kalimat itu, kalimatnya lebih mudah dipahami, memupuk mereka percaya diri untuk mengungkapkan gagasan atau ide-idenya. Kemudian saya ingin lagi mengembangkan anak-anak itu meminta umpan balik dari teman-temannya, misalnya teman-temannya ditawari untuk bertanya, kemudian memberikan saran, memberikan kritik atas kinerja kelompoknya. Kemudian lagi saya juga ingin karena dari hasil umpan balik dari refleksi kemarin anak-anak itu merasa senang kalau memakai metode yang menggunakan gambar, kemudian menggunakan warna, kemudian di situ sudah disisipi dengan puisi rakyat yang dimasukkan di kota-kota tersebut. Kemudian ada presentasi, ada umpan balik dari teman-temannya. Kemudian penilaiannya itu tidak hanya dari saya, tapi juga dari anak-anak itu kelompok yang lain, dipilih yang terbaik. Kemudian karya tersebut ditempel di dinding kelas. Jadi saya ingin menggunakan keterampilan selain berbicara anak itu juga untuk mengaktifkan anak. Selama ini kan pembelajaran kita itu kalau memakai metode ceramah, kebanyakan kan ada anak-anak yang mungkin tidak suka dengan, mungkin menjemukan kalau ceramah terus itu. Makanya kan saya ubah metodenya dengan mengaktifkan anak gitu. Ya, selain pengetahuannya dapat juga biar pembelajarannya menyenangkan bagi anak gitu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi aspek dimensi pengembangan area dan juga keterampilan ini semuanya sudah panjenengan rencanakan dari awal gitu. Anak bisa mengenal teks puisi dengan baik, lalu bahkan mengkomunikasikan, keterampilan untuk mengkomunikasikan gitu. Yang terpenting juga bahwa di dalam pembelajaran sudah merencanakan kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan anak terkait ini gitu, rasa anak lebih termotivasi gitu, tidak menjenuhkan dengan model pembelajaran yang panjenengan lakukan gitu. Bulan ini selanjutnya dari apa yang tadi panjenengan area pengembangannya sudah panjenengan rencanakan di dalam perencanaan panjenengan yang menjadi ekspektasi panjenengan, apakah dalam kegiatan pembelajaran kemarin yang kami observasi untuk area pengembangannya sudah berjalan dengan baik? Ya, itu kalau dipresentasikan Bapak ya, itu ya 90% itu sudah berhasil. 90% ya, berhasil. Ya, mungkin ya ada kekurangan itu ya di waktu. Jadi di waktunya ya, yang di kurang. waktunya yang kurang itu sebenarnya anak-anak itu sudah selesai mengerjakan tugas. Kemudian yang presentasi itu baru beberapa kelompok Pak. Jadi ya belum semuanya bisa presentasi itu. Jadi mungkin untuk kedepannya itu saya lebih dengan menggunakan pembelajaran berbasis project inti, waktunya mungkin untuk penjadwalannya mungkin lebih diberikan waktu tambahan. Jadi mungkin di materi yang lain mungkin ada pengurangan itu akan saya tambahkan di project. Jadi artinya untuk area pengembangan yang panjenengan sudah rencanakan itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya. Tapi karena ada satu kendala terkait dengan waktu, kemungkinan belum berjalan sepenuhnya seperti itu.
Baiklah, bulan ini kami akan lanjutkan untuk percakapan berikutnya. Lalu kaitannya kendala atau hambatan yang sering terjadi dalam proses pembelajaran selain tadi yang sudah panjenengan sampaikan terkait dengan waktu, adakah kendala atau hambatan yang lain di dalam proses pembelajaran ini? Hambatan yang lain itu saya temukan itu ada sebagian kecil, cuma hanya sekitaran 2 anak gitu. 2 anak ternyata yang ini Bapak bisa membuat pantun, bisa, tapi membuat melukis tidak. Oh, gitu. Kurang mungkin dia menggambarnya mungkin kurang kurang bisa menguasai. Jadi kesulitannya malah di menghias itu, kotak sigaret. Tapi untuk keterampilannya dia menuliskan pantun itu sudah benar gitu. Hanya ditemukan ada 2 anak itu yang kemampuan untuk menggambarnya kurang. Jadi seperti itu. Ya, artinya berarti memang selain kendala waktu, memang ada kemampuan dalam diri anak yang memang terkendala dengan kemampuan secara ini ya, secara kompetensi ya untuk anaknya. Seperti itu. Nah, kemarin dalam observasi kelas, kegiatan yang panjenengan lakukan kan kemarin dalam kegiatan secara kerja kelompok seperti itu gitu. Apakah itu kemarin tidak bisa memberikan solusi untuk anak yang mengalami kendala seperti itu? Itu justru dengan adanya kelompok itu anak yang kekurangan tadi itu kan ditemukan di 2 kelompok berbeda. Jadi 1 anak di kelompok 4, 1 anak di kelompok 1. Itu karena memang saya tanyai, saya wawancara dia, saya tanya kenapa kotaknya itu polosan, tidak digambar yang kamu sukai biar itu menarik, biar kamu mempelajari pantun itu biar bersemangat. Memang dia hobinya memang tidak suka menggambar, tapi saya ubah, misalnya teman-temannya membantu dia ini untuk menggambar, tapi sepertinya kok saya memaksakan gitu, makanya saya ubah gitu. Apakah kamu bisa menulis yang lebih bagus, misalnya menulis untuk menghiasi ini kotak kamu itu dengan tulisan yang kreatif, bisa nggak? Ternyata dia bisa mampu menulis yang kreatif itu memakai pakai tulisan Latin itu bisa. Jadi dihias dengan kata motivasi apa, jadi biar tidak polosan gitu. Kamu bisa menggambar bentuk segitiga atau bentuk kubus atau bentuk persegi. Oh bisa Bu, lingkaran bisa. Itu selain tulisannya tadi diwarnai, kemudian diberikan gambar yang sederhana, ternyata juga bisa. Itu ternyata ya. Kalau yang satunya itu tulisannya tidak bisa Latin Bapak, tapi ya bebas saja, kamu mau menghias apa silahkan, bebas. Cuma dicoret-coret gini boleh. Digambari cuma garis-garis ini boleh. Nah ini jadi saya tidak memaksakan Bapak. Yang terpenting adalah tujuan saya itu anak itu paham dan bisa membuat, bisa menghasilkan teks pantun. Ya dalam artian berarti dalam pembelajaran itu anak supaya ini ya diarahkan untuk minatnya tersendiri ya, untuk proses pembelajaran kira-kira kemampuannya di bidang mana gitu ya. Nah, untuk sekarang Bu, tadi kan kalau di dalam pembelajaran kan ada hambatan dan juga tantangan yang panjenengan hadapi. Lalu untuk rencana ke depan apa yang akan panjenengan lakukan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pembelajaran yang demikian? Ya, karena ini ya Pak, saya sudah menilai itu ternyata anak-anak itu 90% itu sudah bisa membuat pantun. Terbukti mereka di dalam menghasilkan karya itu, di dalam kotaknya itu saya lihat itu sudah bisa membuat pantun. Kemudian ini kan dengan dipancing dengan
keterampilan ini ternyata kan anak-anak antusias dalam pembelajaran. Kemudian ya kedepannya akan saya tingkatkan lagi. Kemudian mungkin yang terpenting adalah saya akan tetap memanfaatkan sampah yang di sekitar kita sebagai media pembelajaran untuk menarik minat siswa itu mempelajari topik tertentu. Selain kita peduli dengan lingkungan, itu akan saya pertahankan. Kemudian misalnya nanti di presentasi itu ada yang presentasi itu ada yang berbicaranya kurang, nanti akan saya latih lagi untuk masalah mengkomunikasikan, terus bagaimana membentuk kalimat supaya kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain, kemudian bahasanya itu bahasanya itu tidak terputus-putus, itu bagaimana itu akan saya latih karena melihat dari presentasi kemarin itu ditemukan ada satu kelompok yang kemampuan berbicaranya kurang begitu. Jadi mungkin kedepannya saya akan selain tetap menggunakan proyek tadi, memanfaatkan sampah tadi untuk memancing keaktifan siswa tadi, rencana tindak lanjut yang akan datang kan berkaitan dengan tata kalimat siswa, ya, kemudian cara mempresentasikan di depan supaya tidak grogi itu bagaimana itu mungkin akan saya kembangkan lagi, saya latih lagi dengan anak-anak banyak berlatih berbicara. Ya, artinya berarti butuh porsi waktu yang lebih untuk kegiatan itu dan juga pendampingan secara individu ke anak-anak. Karena kan kemungkinan kompetensi itu tidak semuanya anak memiliki kemampuan yang sama seperti itu. Jadi ada yang lebih mendapatkan perhatian secara khusus untuk bisa mampu membuat teks puisi tadi dan mengkomunikasikan juga. Ya, terima kasih Bu. Kaitannya dengan harapan-harapan panjenengan untuk ke depan, baik juga di pembelajaran panjenengan ataupun juga kepada diri anak-anak, harapan panjenengan ke depan apa yang akan dilakukan untuk harapan-harapan ke depan? Harapan saya itu anak-anak itu mulai beradaptasi dengan strategi-strategi masing-masing guru. Karena di pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kan biar pembelajaran itu berjalan menarik, itu kan sebaiknya menggunakan metode yang salah satunya ya pembelajaran berbasis masalah atau PBL, atau menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Ini perlu anak itu dipahamkan mengenai kedua metode tadi yang tujuannya selain mengaktifkan anak yang mungkin kalau dengan metode ceramah memang perlu untuk kita memahamkan, tapi biar tidak menjemukan, karena kalau saya kemarin itu tidak memakai proyek atau tidak memakai PBL atau berbasis masalah, itu kan anak-anak kan apalagi jam-jam terakhir lentruk, tidur ya, terus dan sebagainya. Makanya kan harapan saya itu anak-anak itu biar bisa aktif, kemudian bersemangat, kemudian mampu selain memahami materi bisa menganalisis dulu kan, menganalisis apa yang jadi materi tersebut ya, perjalanan tersebut, kemudian bisa mengevaluasi. Yang terakhir adalah anak itu bisa menghasilkan karya yang, kalau anak bisa menghasilkan karya itu kan insya Allah yang materi yang sebelum-sebelumnya anak sudah menguasai. Dan ini sudah saya buktikan, itu anak-anak mampu membuat puisi rakyat, pantun itu tanpa melihat contoh-contoh yang ada di Google, atau tidak melihat contoh yang ada di buku pantun, itu sudah membuat mandiri sendiri. Itu berarti dengan proyek ini ternyata
anak selain bisa memahami, menganalisis, mengevaluasi, kemudian anak bisa menghasilkan sendiri tanpa harus melihat browsing begitu, karena di sekolah kan, di sekolah kita kan tidak memakai HP Bapak. Jadi setelah pembelajaran kemarin itu saya berikan ulangan harian itu, membuat pantun, membuat gurindam itu anak-anak sudah bisa. Ya. Berarti harapan ke depan panjenengan bahwa pembelajaran yang panjenengan lakukan itu menarik untuk anak ya, melalui tadi kaitannya dengan project based learning dan juga berbasis masalah seperti itu. Terima kasih. Nah, kira-kira untuk ke depan kapan waktu yang akan dilakukan Bu untuk kaitannya dengan kegiatan perbaikan yang tadi panjenengan harapkan? Ya itu, ya, karena ada beberapa siswa ya, saya temukan ada dua anak yang ternyata tidak suka menggambar tadi, itu bisa saya ganti dengan mungkin ya tetap menggunakan sampah, tapi mungkin mungkin dengan dia menempel, tidak harus menggambar. Mungkin dia ya mungkin kan saya biasanya begini, setiap pembelajaran saya itu anak-anak bisa menilai, karena saya ingin anak-anak peduli dengan lingkungan, karena di sini kan anak-anak suka membuang sampah sembarangan. Itu saya ingin sampah-sampah itu dimanfaatkan untuk pembelajaran. Terus untuk memperkaya kelas, jadi hasil-hasil yang terbaik, hasil dari presentasi anak itu menggunakan sampah dibuat untuk media. Dulu pernah bapak saya menggunakan untuk pembelajaran teks fantasi, jadi berupa cerita-cerita fantasi itu juga menggunakan media kardus. Jadi kardus itu dibuat seperti dibuat sampulnya, di tengah-tengahnya ada lembaran-lembaran teks fantasi, itu juga menggunakan sampah juga, karena kalau bukan kita lagi yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi? Makanya generasi muda itu saya ingin generasi muda itu peduli dengan lingkungan, salah satunya memanfaatkan sampah itu sebagai media pembelajaran, dan terbukti bahwa hasil dari pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah ini meningkatkan pengetahuan, nilai pengetahuan dan berarti untuk komitmen waktu yang akan panjenengan lakukan di dalam kegiatan perbaikan ini berarti dalam setiap kesempatan untuk pembelajaran panjenengan di kelas ini. Iya, setiap ada ini kan ada refleksi Bapak, ada refleksi, kemudian pas pertemuan berikutnya itu kan saya kan di sebelum memulai materi inti itu kan saya memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan materi sekarang ini, tapi sebelum ke pemantik itu akan ingatkan dulu pembelajaran yang sudah dilalui kemarin. Terus kemarin yang kurang ini itu saya komunikasikan dengan anak. Terus nanti di pertemuan berikutnya, misalnya pas ini saya berikan tugas lagi untuk perbaikan, coba saya kan mengevaluasi hasil dari anak itu bisa paham semuanya enggak setelah proyek selesai itu, dan ternyata juga hasilnya juga tidak jauh berbeda dari yang kemarin sudah dilaksanakan kemarin. Jadi ada korelasi peningkatan dengan menggunakan proyek itu. Terima kasih Bu untuk percakapan kita untuk siang hari ini di tengah-tengah waktu panjenengan yang sangat sibuk ketika panjenengan harus mengajar di kelas. Dan yang terakhir Bu, kira-kira perasaan panjenengan saat ini setelah kita melakukan percakapan bagaimana yang panjenengan rasakan? Ya, saya berterima kasih sama Pak Yoyon karena diberi kesempatan untuk sharing apa yang menjadi ide-ide saya. Mungkin lewat Bapak Yoyon sebagai guru penggerak itu bisa ini masukan saya ya Bapak ya, bisa nantinya menggerakkan siswa-siswa untuk kreatif ke depannya. Dan saya sangat senang, jadi apa yang menjadi
keinginan saya itu supaya bersama-sama Bapak berkolaborasi untuk mengaktifkan siswa, kemudian peduli dengan lingkungan tadi, memanfaatkan sampah kita bersama-sama Bapak. Mungkin lewat kegiatan ini saya berterima kasih selain saya dapat masukan, kritikan, saran dari Bapak Yoyo mengenai pembelajaran saya juga termotivasi juga untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan saya, dan masukan-masukan dari Bapak Yoyo sangat bermanfaat bagi saya, dan lewat kegiatan seperti ini saya senang Pak, saya merasa merasa terpilih dari untuk memberikan pembelajaran yang sudah saya terapkan setiap pembelajaran itu agar pembelajaran saya juga butuh umpan balik dari sejawat yang lain untuk perbaikan. Di bulan ini selalu semangat untuk membelajar perbaikan ke depan untuk memenuhi kebutuhan murid. Kita siap untuk berkolaborasi, dan harapan besar dari diri saya semoga nanti juga panjenengan mengikuti jejak untuk guru penggerak berikutnya. Demikian percakapan kami bulan ini, dan mohon maaf jika mungkin ada salah kata dari saya ketika dalam percakapan ini. Dan selamat siang, selamat melanjutkan pekerjaan. Sama-sama ya Pak. Jika ada salah kata dari saya yang kurang berkenan atau banyak menyinggung, saya minta maaf. Sama-sama. Terima kasih Kulam ini Pak Yayan dengan percakapan partisipasi. Untuk pasangan pembelajaran di apa apa? Selesai Hari Selasa. Sudah 12 September. Oh, 12 September? Iya, 12 September. Sudah 1 bulan lebih. Sudah, ketika waktu membaca angka itu saya sudah langsung ngajak Ya, kalau waktu membaca sudah 1 bulan lebih kan ada bagian-bagian yang tidak masalah. Yang jelas kami selaku rekan sejabat yang didampingi Pak Yayan terkait dengan mulai dari penyusunan RPP ini, RPP berdiferensiasi dan sosial emosional, ini adanya hanya di pendidikan berpihak. Mungkin dengan ikuti jejak dan sebagainya itu belum ada. Yang mungkin muncul di sana adalah berdiferensiasinya. Kemudian sosial emosional kan tidak muncul. Mudah-mudahan ke depannya apa yang sudah panjenengan laksanakan bermanfaat untuk kegiatan di kelas sehingga tujuan itu bisa tercapai.